Aku tidak pernah menyangka bahwa hari pernikahan putriku akan menjadi hari terburuk dalam hidupku. Bukan karena aku kehilangannya, tapi karena aku bahkan tidak tahu dia menikah sampai 3 hari setelahnya. Tidak ada undangan, tidak ada telepon, tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Dan ketika dia akhirnya menghubungiku, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menuntut sesuatu yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Rumah pantaiku. Rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri setelah bercerai dari ayahnya. Rumah yang menjadi saksi air mataku, kebangkitanku, dan kebahagiaan baruku. Tapi yang dilakukan putriku setelahnya membuatku menyadari bahwa kadang kita harus membuat keputusan yang sangat sulit untuk mengajarkan pelajaran yang sangat penting. Jika kamu penasaran bagaimana aku menangani ini semua dan apa yang terjadi selanjutnya, pastikan kamu tekan tombol subscribe sekarang karena cerita ini akan mengubah caramu melihat hubungan keluarga selamanya. Namaku Diana. Aku seorang ibu tunggal berusia 52 tahun. Aku membesarkan putriku, Alisa, sendirian sejak dia berusia 7 tahun. Perceraianku dengan mantan suamiku sangat buruk. Dia berselingkuh dengan asistennya dan meninggalkan kami tanpa uang, tanpa apa-apa. Aku harus memulai dari nol. Aku bekerja 3 pekerjaan sekaligus sebagai guru privat di pagi hari, pelayan di siang hari, dan penjaga toko di malam hari. Aku hampir tidak punya waktu untuk tidur, apalagi untuk diriku sendiri. Tapi aku melakukannya semua untuk Alisa. Aku ingin dia memiliki kehidupan yang lebih baik dari yang kumiliki. Aku ingin dia tidak pernah merasakan kesulitan yang kualami. Bertahun-tahun berlalu dengan cepat. Alisa tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Dia masuk ke universitas terbaik dengan beasiswa penuh. Aku sangat bangga padanya. Semua pengorbananku terasa sepadan ketika aku melihatnya menerima gelar sarjananya. Aku menangis di barisan penonton, merasa seperti semua kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Setelah lulus, Alisa mendapat pekerjaan bagus di perusahaan multinasional besar. Gajinya bahkan lebih besar dari gabungan ketiga pekerjaanku dulu. Dia pindah ke apartemen mewah di pusat kota, membeli mobil mahal, dan mulai bergaul dengan orang-orang kaya. Dan perlahan, sangat perlahan, aku merasakan dia menjauh dariku. Teleponnya semakin jarang. Kunjungannya semakin singkat. Alasan-alasannya semakin banyak. Sibuk dengan pekerjaan, ada meeting penting, harus overtime, harus menghadiri acara klien. Aku mencoba memahami. Aku tahu dia sedang membangun karirnya. Aku tidak ingin menjadi ibu yang posesif atau menuntut. Jadi aku memberinya ruang. Aku mengirim pesan singkat setiap hari menanyakan kabarnya, mengirimkan foto makanan yang kubuat untuk diri sendiri, berbagi cerita kecil tentang hari-hariku. Balasannya semakin pendek. Dari kalimat panjang menjadi beberapa kata, lalu hanya emoji, lalu kadang tidak ada balasan sama sekali. Sementara itu, aku sendiri mulai membangun kehidupan baru. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku akhirnya memiliki cukup uang untuk membeli sebidang tanah kecil di tepi pantai, sekitar 2 jam dari kota. Tempatnya sederhana, tidak mewah, tapi pemandangannya luar biasa indah. Aku bisa melihat matahari terbit setiap pagi dan mendengar suara ombak setiap malam. Aku menghabiskan semua tabunganku dan bahkan mengambil pinjaman untuk membangun rumah kecil di sana. Aku ikut terlibat dalam setiap tahap pembangunannya, memilih setiap batu, setiap warna cat, setiap tanaman di taman. Rumah itu bukan hanya bangunan bagiku. Rumah itu adalah simbolku, simbol bahwa aku berhasil melewati semua kesulitan dan akhirnya memiliki tempat yang bisa kuanggap milikku sendiri. Ketika rumah pantai itu selesai dibangun, aku mengundang Alisa untuk melihatnya. Aku sangat antusias menunjukkan padanya apa yang telah kucapai. Aku pikir dia akan bangga padaku seperti aku bangga padanya. Tapi responnya dingin. Dia datang hanya untuk beberapa jam, terus-menerus melihat ponselnya, mengeluh tentang perjalanan yang panjang, dan mengatakan bahwa tempatnya terlalu terpencil dan membosankan. Dia bahkan tidak tinggal untuk makan malam yang sudah kusajikan dengan susah payah. Dia mengatakan dia harus kembali ke kota untuk acara penting.
Aku berusaha menyembunyikan kekecewaanku dan memeluknya erat sebelum dia pergi. Dalam pelukanku yang erat, aku merasakan tubuhnya kaku, tidak nyaman, seolah dia tidak sabar untuk melepaskan diri. Beberapa bulan berlalu. Kontak kami semakin minimal. Aku mulai mendengar dari teman-temannya bahwa Alisa sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Richard. Aku tidak pernah mendengar tentang dia dari Alisa sendiri. Aku mencoba bertanya dengan lembut ketika kami berbicara di telepon, tapi dia selalu menghindar atau mengubah topik pembicaraan. Aku merasa seperti orang asing bagi putriku sendiri. Rasa sakit itu hampir tak tertahankan, tapi aku terus berusaha mempertahankan hubungan kami, betapapun rapuhnya. Lalu datanglah hari itu. Hari Jumat sore, aku sedang menyiram tanaman di taman rumah pantaiku ketika temanku, Sarah, meneleponku dengan nada panik. Dia bertanya apakah aku baik-baik saja, apakah aku butuh teman untuk berbicara. Aku bingung. Aku bilang aku baik-baik saja dan bertanya kenapa dia begitu khawatir. Suaranya gemetar ketika dia berkata bahwa dia baru saja melihat postingan di media sosial tentang pernikahan Alisa. Aku merasa dunia berhenti berputar. Aku bilang pasti ada kesalahan. Alisa pasti akan memberitahuku jika dia menikah. Sarah mengirimkan tangkapan layar postingan itu kepadaku. Di sana, jelas terlihat putriku dalam gaun pengantin putih yang indah, berdiri di samping pria tinggi berjas yang kumaksud adalah Richard, dikelilingi oleh puluhan tamu yang tersenyum. Pernikahan itu terlihat mewah, diadakan di hotel bintang 5 yang terkenal. Aku tidak diundang. Aku bahkan tidak diberitahu. Aku duduk di taman, menatap layar ponselku, merasa seolah ada lubang besar di dadaku yang menyedot semua udara dari paru-paruku. Air mata mengalir di wajahku tanpa henti. Bagaimana mungkin putriku, anak yang kulahirkan, yang kubesarkan dengan semua cinta dan pengorbanan yang kumiliki, bisa melakukan ini padaku? Aku mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi semua panggilanku langsung masuk ke voicemail. Aku mengirim pesan panjang, bertanya apa yang terjadi, memohon penjelasan, tapi tidak ada balasan. 3 hari berlalu dalam kekaburan air mata dan rasa sakit yang tak tertahankan. Aku hampir tidak makan, hampir tidak tidur. Aku hanya duduk di beranda rumah pantaiku, menatap laut, bertanya-tanya di mana aku salah sebagai seorang ibu. Kemudian, pada hari keempat, ponselku akhirnya berdering. Nama Alisa muncul di layar. Tanganku gemetar ketika aku menjawabnya. Aku berharap dia akan menjelaskan, meminta maaf, mengatakan bahwa ada kesalahpahaman yang mengerikan. Tapi itu bukan yang terjadi. Suaranya datar, tanpa emosi, ketika dia berkata bahwa dia dan Richard sedang mencari tempat untuk bulan madu yang panjang dan mereka memutuskan bahwa rumah pantaiku akan sempurna untuk itu. Dia tidak meminta. Dia menuntut. Dia mengatakan dia membutuhkan kunci rumah dan aku harus pindah untuk beberapa minggu agar mereka bisa memiliki privasi. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ketika aku akhirnya menemukan suaraku, aku bertanya dengan suara bergetar tentang pernikahan itu, kenapa aku tidak diundang, kenapa dia tidak memberitahuku. Responsnya membeku darahku. Dia mengatakan bahwa Richard merasa tidak nyaman dengan latar belakangku, dengan pekerjaanku yang rendahan, dengan rumahku yang sederhana. Dia bilang mereka ingin pernikahan yang elegan hanya dengan orang-orang tertentu, dan aku tidak cocok dengan gambaran itu. Teman-teman, jika kalian pernah merasa diabaikan atau disakiti oleh orang yang kalian cintai, tekan tombol like sekarang karena kalian akan melihat bagaimana aku mengubah rasa sakit ini menjadi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan putriku. Aku merasa seperti ditampar. Putriku malu padaku. Gadis yang kulahirkan, yang kubesarkan dengan segala yang kumiliki, yang kukorbankan segalanya untuknya, sekarang merasa aku memalukan. Dia terus berbicara, mengatakan bahwa ini adalah permintaan sederhana dan sebagai ibunya aku harus mendukung kebahagiaannya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengambil kunci dalam beberapa hari. Lalu dia menutup telepon sebelum aku bisa menjawab. Aku duduk di lantai dapur, menangis lebih keras daripada yang pernah kulakukan sebelumnya.
Aku menangis untuk semua tahun yang kuhabiskan bekerja keras, untuk semua malam tanpa tidur, untuk semua impian yang kutunda agar Alisa bisa mengejar impiannya. Aku menangis karena aku telah kehilangan putriku bukan karena kematian atau penyakit, tapi karena aku tidak cukup baik untuknya. Tapi kemudian, di tengah semua air mata dan rasa sakitku, sesuatu berubah di dalam diriku. Kemarahan mulai menggantikan kesedihan. Tekad mulai menggantikan keputusasaan. Aku menyadari bahwa aku telah memanjakan Alisa terlalu banyak. Aku telah melindunginya dari setiap kesulitan, memberikan dia segala yang dia inginkan, dan dalam prosesnya aku telah menciptakan seseorang yang tidak menghargai pengorbanan, tidak mengerti nilai kerja keras, dan tidak memiliki empati atau rasa syukur. Ini sebagian kesalahanku, dan sekarang aku harus memperbaikinya. Bukan dengan kemarahan atau dendam, tapi dengan pelajaran yang dia sangat butuhkan. Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya merencanakan dengan hati-hati. Aku menelepon pengacaraku dan mengatur beberapa hal penting. Kemudian aku menelepon Alisa dan memberitahunya bahwa aku setuju memberikan rumah pantai untuknya dan Richard untuk bulan madu mereka. Aku bisa mendengar kelegaan di suaranya. Dia bahkan berterima kasih, meskipun tanpa ketulusan yang nyata. Aku memberitahunya untuk datang pada hari Sabtu untuk mengambil kunci dan aku akan menunjukkan padanya di mana semuanya berada di rumah. Sabtu datang. Alisa dan Richard tiba di mobil mewah mereka. Aku belum pernah bertemu Richard sebelumnya, dan kesan pertamaku tidak bagus. Dia tampak sombong, hampir tidak melihatku ketika aku membuka pintu, langsung berjalan masuk seolah dia sudah memiliki tempat itu. Alisa terlihat berbeda juga. Dandanannya sempurna, pakaiannya mahal, tapi ada kedinginan di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ini bukan lagi gadis kecilku. Ini adalah orang asing yang terlihat seperti putriku. Aku menunjukkan mereka berkeliling rumah dengan tenang. Richard membuat komentar-komentar merendahkan tentang dekorasiku yang sederhana, tentang furniturku yang tidak cocok dengan gayanya, tentang bagaimana dia akan mengubah banyak hal jika ini miliknya. Alisa tertawa pada komentar-komentarnya, setuju dengannya, seolah aku bahkan tidak ada di ruangan yang sama. Aku menelan rasa sakit dan terus senyum. Ketika tur selesai, aku memberikan kunci kepada mereka dan mengatakan mereka bisa tinggal selama mereka mau. Alisa terlihat terkejut dengan kemudahan ini. Dia bahkan tampak sedikit curiga. Dia bertanya apakah aku yakin, apakah aku tidak marah. Aku menggeleng dan berkata bahwa aku hanya ingin dia bahagia. Itu bukan sepenuhnya kebohongan. Aku benar-benar ingin dia bahagia. Aku hanya tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas pondasi keegoisan dan ketidakbersyukuran. Mereka pergi dengan riang, bahkan tidak repot-repot melambaikan tangan perpisahan ketika aku berdiri di pintu. Minggu pertama mereka di rumahku berlalu. Aku mendengar dari tetangga bahwa mereka mengadakan pesta, memenuhi rumah dengan teman-teman mereka yang keras dan tidak sopan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Minggu kedua datang dan pergi. Aku mendengar mereka merusak beberapa tanaman di tamanku dan membuang sampah sembarangan. Aku masih tidak mengatakan apa-apa. Aku menunggu. Pada akhir minggu ketiga, aku menerima telepon dari Alisa. Suaranya tidak lagi dingin dan menuntut. Dia terdengar panik. Dia mengatakan bahwa ada orang-orang dengan dokumen legal yang datang ke rumah, mengatakan bahwa properti itu sedang dalam proses transfer kepemilikan dan mereka perlu melakukan inspeksi. Dia bertanya apa yang terjadi. Aku mengambil napas panjang dan menjelaskan kepadanya dengan tenang. Aku memberitahunya bahwa aku telah menjual rumah pantai itu. Pembeli baru sudah menandatangani kontrak dan mereka akan mengambil alih kepemilikan dalam 2 minggu. Uang dari penjualan itu akan kugunakan untuk mendirikan yayasan amal yang memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang ingin kuliah. Anak-anak yang seperti Alisa dulu, tapi yang berbeda dari Alisa sekarang masih akan menghargai kesempatan itu. Aku mengatakan padanya bahwa dia dan Richard memiliki 7 hari untuk meninggalkan rumah. Keheningan di ujung telepon begitu panjang sehingga aku pikir sambungannya terputus. Kemudian Alisa meledak. Dia berteriak bahwa aku tidak bisa melakukan ini, bahwa ini tidak adil,
bahwa dia sudah membuat rencana, bahwa teman-temannya tahu dia tinggal di sana. Aku mendengarkan dengan tenang sampai dia kehabisan kata-kata. Lalu aku berbicara dengan suara yang lebih tegas daripada yang pernah kugunakan padanya sebelumnya. Aku mengatakan padanya bahwa hidupnya bukan hanya tentang dia. Aku mengatakan padanya bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dia memilih untuk tidak mengundangku ke pernikahannya karena dia malu padaku, karena aku tidak cukup baik untuk teman-teman mewahnya, karena pekerjaanku yang rendahan membuatnya malu. Dia memilih untuk menuntut rumahku tanpa rasa terima kasih atau apresiasi, memperlakukanku seperti pelayan dan bukan seperti ibunya. Dan sekarang aku memilih untuk menggunakan hasil kerja kerasku untuk membantu anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan menghargainya. Aku mengatakan padanya bahwa aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini, tapi cinta tidak berarti membiarkan seseorang menjadi orang yang buruk dan egois. Kadang-kadang cinta berarti memberikan pelajaran yang sulit, bahkan ketika itu menyakitkan bagi kita berdua. Aku berharap suatu hari dia akan mengerti bahwa nilai seseorang tidak diukur dari berapa banyak uang yang mereka miliki atau seberapa mewah gaya hidup mereka, tapi dari karakter mereka, kebaikan mereka, dan bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang telah berkorban untuk mereka. Alisa mencoba berargumen lagi, tapi aku dengan lembut menutup telepon. Hari-hari berikutnya dia menelepon berkali-kali, mengirim pesan panjang yang beralih antara marah, memohon, dan mencoba bernegosiasi. Aku menjawab semuanya dengan tenang dan singkat. Keputusanku sudah dibuat. Richard bahkan mencoba menghubungiku, mengancam akan menuntut, tapi pengacaraku menjelaskan bahwa semua yang kulakukan sepenuhnya legal. Rumah itu milikku dan aku berhak menjualnya kepada siapapun yang kupilih. Seminggu kemudian, Alisa dan Richard meninggalkan rumah pantai. Aku datang untuk memeriksa keadaannya sebelum pembeli baru mengambil alih. Tempat itu berantakan, lebih buruk dari yang kukira. Tapi itu tidak membuatku marah. Itu hanya memperkuat kebenaran keputusanku. Aku menghabiskan 2 hari membersihkan, memperbaiki kerusakan, merawat tanaman yang rusak. Saat aku bekerja, aku merasakan kedamaian yang tidak kurasakan dalam waktu yang lama. Sebulan berlalu tanpa kontak dari Alisa. Aku tidak akan berbohong dan mengatakan itu tidak menyakitkan. Setiap hari aku berpikir tentangnya, bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja, berharap dia akan menelepon. Tapi aku juga tahu bahwa beberapa pelajaran membutuhkan waktu untuk dipahami. Aku harus memberinya ruang untuk memproses, untuk tumbuh, untuk semoga menyadari apa yang telah hilang dan mengapa. Yayasan amal itu diluncurkan dengan sukses. Beasiswa pertama diberikan kepada 6 anak yang luar biasa berbakat tapi yang keluarganya tidak mampu membayar kuliah mereka. Melihat wajah mereka yang bersinar dengan harapan dan rasa syukur memberikan tujuan baru dalam hidupku. Ini adalah warisanku yang sebenarnya, bukan rumah atau uang, tapi kesempatan yang kuberikan kepada anak-anak ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Lalu, pada suatu malam 2 bulan setelah semua ini terjadi, aku mendengar ketukan di pintu apartemen kecilku di kota. Ketika aku membukanya, di sana berdiri Alisa. Tapi ini bukan Alisa yang sombong dan dingin yang terakhir kali kulihat. Matanya merah dan bengkak dari menangis. Rambutnya berantakan. Dandanannya sempurnanya hilang. Dia terlihat seperti gadis kecilku lagi, rapuh dan ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, dia memelukku dan mulai menangis. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya bergetar dengan isak tangis. Kami berdiri di ambang pintu selama yang terasa seperti selamanya. Akhirnya, aku membimbingnya masuk, membantunya duduk, dan membuat teh untuknya seperti yang dulu kulakukan ketika dia masih kecil dan sedih. Perlahan, di antara isak tangis, dia menceritakan semuanya padaku. Richard telah meninggalkannya. Begitu uang dari pekerjaan bonusnya habis, begitu kehidupan mewah mereka sedikit berkurang, dia menunjukkan sifat aslinya. Dia ternyata seorang pembohong dan penipu yang hanya tertarik pada gaya hidup mewah Alisa dan koneksi-koneksi yang dia pikir dia miliki. Ketika Alisa tidak bisa lagi menyediakan kehidupan seperti itu karena dia telah menghabiskan banyak tabungannya untuk pernikahan dan gaya hidup mereka, Richard pergi meninggalkannya dengan hutang.
Teman-teman mewahnya yang dulu selalu ada menghilang begitu dia tidak bisa lagi mengadakan pesta atau membeli minuman mahal untuk semua orang. Pekerjaannya menjadi stres karena dia telah mengabaikan banyak tanggung jawabnya untuk fokus pada kehidupan sosialnya. Dan di tengah semua kehancuran ini, dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya tanpa pamrih, yang pernah berkorban tanpa mengharapkan imbalan, yang akan selalu ada untuknya tidak peduli apapun, adalah aku. Dan dia telah memperlakukanku dengan sangat buruk. Dia meminta maaf. Dia menangis dan meminta maaf berulang kali, mengatakan dia sangat bodoh, sangat egois, sangat buta terhadap semua yang telah kulakukan untuknya. Dia mengatakan dia mengerti sekarang mengapa aku menjual rumah, mengapa aku harus menunjukkan padanya konsekuensi dari tindakannya. Dia mengatakan dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Dia ingin memperbaiki hubungan kami. Dia ingin membuatku bangga lagi. Dan kalian tahu apa yang kulakukan? Jika kalian ingin tahu bagaimana cerita ini berakhir dan pelajaran apa yang bisa kalian ambil untuk hubungan kalian sendiri, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi karena akhir cerita ini akan menyentuh hatimu. Aku memeluknya lagi. Aku memaafkannya. Bukan karena apa yang dia lakukan tidak menyakitkan atau karena aku melupakan rasa sakitnya, tapi karena aku melihat bahwa dia benar-benar berubah. Rasa sakit yang dia alami telah memberinya perspektif yang tidak bisa kuberikan padanya dengan kata-kata saja. Dia harus melaluinya sendiri untuk benar-benar memahami nilai dari hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup ini. Aku membantunya melalui masa-masa sulit itu. Kami menghabiskan waktu bersama seperti yang tidak kami lakukan selama bertahun-tahun. Kami berbicara dengan jujur tentang semuanya yang terjadi, tentang di mana aku salah sebagai ibu dengan terlalu memanjakan dia, dan tentang di mana dia salah dengan melupakan asal-usulnya dan orang-orang yang mencintainya. Kami tertawa dan menangis bersama. Perlahan, sangat perlahan, kami membangun kembali hubungan kami, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat, dibangun dari kejujuran, rasa hormat, dan apresiasi yang sesungguhnya. Alisa memutuskan untuk mengambil langkah mundur dari kehidupan yang telah dia coba bangun. Dia pindah ke apartemen yang lebih sederhana, memotong kontak dengan teman-teman yang hanya tertarik pada uangnya, dan mulai fokus pada pekerjaan dan pengembangan dirinya yang sebenarnya. Dia bahkan mulai menjadi sukarelawan di yayasan amal yang kudirikan, bekerja dengan anak-anak penerima beasiswa. Melihatnya berinteraksi dengan anak-anak itu, melihat mata mereka yang penuh harapan dan rasa syukur, memberinya perspektif baru tentang apa yang benar-benar penting. Suatu hari, sekitar 6 bulan setelah dia datang ke pintuku dengan air mata, kami duduk bersama di kafe kecil, minum kopi dan menikmati kebersamaan kami. Alisa melihatku dengan mata yang jernih dan berkata bahwa menjual rumah pantai adalah hal terbaik yang pernah kulakukan untuknya. Dia bilang itu adalah wake-up call yang dia butuhkan, pelajaran yang menyelamatkannya dari menjadi orang yang akan dia benci jika dia terus di jalan itu. Dia berterima kasih padaku karena cukup mencintainya untuk membiarkannya merasakan konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Bahkan ketika itu pasti sangat menyakitkan bagiku juga. Aku memegang tangannya dan mengatakan padanya bahwa peran seorang ibu bukan hanya membuat anak-anak kita bahagia, tapi membantu mereka menjadi orang-orang yang baik. Kadang-kadang itu berarti membuat keputusan yang sulit, membiarkan mereka jatuh agar mereka bisa belajar bangun sendiri, dan mencintai mereka cukup untuk membiarkan mereka menghadapi kenyataan pahit ketika diperlukan. Aku mengatakan padanya bahwa aku tidak pernah berhenti mencintainya, bahkan di saat-saat tergelap kami, dan aku tidak akan pernah berhenti. Kami membangun tradisi baru bersama. Setiap minggu kami bertemu untuk makan malam, hanya kami berdua, berbicara tentang kehidupan kami, mendukung satu sama lain, menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain dengan cara yang nyata dan bermakna. Alisa bahkan mulai menabung untuk membeli properti kecilnya sendiri suatu hari nanti, tapi kali ini dengan alasan yang tepat, dengan uang yang dia peroleh sendiri, dan dengan apresiasi terhadap kerja keras yang diperlukan untuk mencapainya. Aku tidak akan mengatakan bahwa semuanya sempurna. Kami masih memiliki hari-hari sulit, saat-saat di mana luka lama terasa sakit lagi. Tapi perbedaannya adalah sekarang kami menghadapinya bersama, dengan kejujuran dan komunikasi terbuka. Kami tidak lagi berpura-pura atau menyembunyikan perasaan. Kami mengatakan apa yang kami pikirkan, bahkan ketika itu sulit,
karena kami tahu bahwa kejujuran itu berasal dari tempat cinta. Yang mengejutkan, yayasan amal itu berkembang lebih dari yang pernah kubayangkan. Cerita tentang bagaimana itu dimulai menyebar, dan orang-orang mulai menyumbang. Kami sekarang memberikan beasiswa kepada 20 anak setiap tahun. Alisa menjadi anggota dewan yang aktif, menggunakan keterampilan bisnisnya untuk membantu yayasan tumbuh dan membantu lebih banyak anak. Melihatnya menggunakan bakatnya untuk kebaikan, untuk membantu orang lain daripada hanya membangun kekayaan pribadi, membuat hatiku penuh dengan kebanggaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Suatu hari, sekitar setahun setelah semua drama itu, Alisa mengejutkan aku dengan hadiah. Dia telah menyiapkan perjalanan untuk kami berdua ke pantai yang berbeda, tempat kecil yang indah di mana kami bisa menghabiskan akhir pekan bersama. Ketika kami duduk di pantai, menonton matahari terbenam melukis langit dengan warna oranye dan merah muda yang indah, dia berkata padaku bahwa dia akhirnya mengerti apa yang rumah pantai itu benar-benar wakili untukku. Bukan hanya bangunan atau investasi, tapi simbol kebangkitan, kekuatan, dan kemampuan untuk membangun sesuatu yang indah bahkan setelah kehilangan segalanya. Dia mengatakan bahwa dengan menjual rumah itu dan menggunakannya untuk membantu orang lain, aku tidak kehilangan simbolku, aku justru memperluasnya. Sekarang bukan hanya tentang kebangkitanku, tapi tentang memberikan kesempatan kebangkitan kepada anak-anak El.